Erupsi Gunung Semeru kembali terjadi pada Senin pagi. Warga desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo panik dan meninggalkan rumah mencari tempat aman. Gumpalan asap tebal, saudara, seperti gejala awal erupsi pada Sabtu petang yang membuat warga segera berhamburan. Kali ini mereka kembali mencari tempat aman menjauh dari lereng Semeru. Teriakan dan peringatan warga yang turun dari desa Supit Urang di kaki Gunung Semeru membuat warga panik. Dengan menggunakan sepeda motor tadi dan juga mobil bak terbuka, warga menjauh dari lokasi. Warga juga memperingatkan warga lainnya untuk tidak naik ke Dusun Sumbersari dan Umbulan yang letaknya dekat dengan aliran lahar. Ini besar tuh, Mas. Nah, terus ya kita takut, kita lari. Ini dari mana tadi, Pak? Ya dari Supit Urang ini. Dari ini Supit Urang, Mas. Iya. Supit Urang. Takut lari, kita lari loh. Besar segitu ya, Mas. Kemarin dapat segini juga? Iya, Kemarin besar. segini, Mas. Besar. Kemarin erupsi jam 9, ini hampir jam 9 lebih ini. Kita kembali pantau salah satu lokasi pengungsi yang ada di kawasan Candipuro dengan Via Irmar. Via Irmar, kalau tadi di pagi hari Anda bercerita soal bagaimana hal-hal yang menjadi perhatian untuk bisa diperhatikan ketika kita mau memberikan bantuan. Tadi salah satunya adalah pakaian hangat. Apalagi informasi terbaru yang saat ini ada di pengungsian. Ya, Audrey, berdasarkan pantauan yang kami lakukan bahwa sejak pukul 10 pagi tadi ada beberapa pengungsi dari Dusun Sumberwulu Tengah dan juga Dusun Kamar Kajang yang dievakuasi ke posko bantuan yang berada di Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, di mana diketahui bahwa kedua dusun tersebut saat ini menjadi daerah rawan karena memiliki jalur atau dilewati lahar panas, sehingga sangat mengkhawatirkan atau sangat rawan jika para pengungsi atau warga ini tetap tinggal di rumah mereka yang berada di kedua dusun tersebut, yaitu di Dusun Sumberwulu Tengah dan juga Dusun Kamar Kajang. Oleh karena itulah para petugas mengevakuasi para warga tersebut menuju ke posko bantuan yang ada di sini. Memang tidak seluruh warga dievakuasi di posko bantuan yang berada di Desa Sumberwulu, ada juga yang dievakuasi ke posko bantuan yang berada di Desa Penanggal. Namun ada juga beberapa warga yang memilih untuk mengungsi ke rumah sanak keluarganya yang berada di luar Desa Sumberwulu. Nah, untuk mengetahui bagaimana kondisi terbaru terkait tentang pengungsi yang saat ini sedang mengungsi di posko bantuan tempat saya melaporkan saat ini, saya akan mengajak Anda, Audrey, dan juga saudara untuk melihat secara lebih dekat bahwa saat ini pengungsi yang ada di posko bantuan Desa Sumberwulu didominasi oleh anak-anak, lanjut usia, kemudian juga ada ibu-ibu. Nah, seperti inilah mereka baru saja makan siang, di mana makan siang ini mereka dapatkan dari dapur umum yang ada di posko bantuan ini. Ada 3 dapur umum yang disediakan, di mana dalam setiap kali permakanan disediakan sebanyak 2.000 porsi makanan untuk disalurkan ke warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Nah, saya akan mencoba untuk mewawancari salah satu pengungsi yang ada di sini, Audrey dan juga saudara. Assalamualaikum, Ibu, dengan siapa Ibu? Namanya Bu? Dengan Ibu siapa Ibu? Hasana. Hasana, oke. Bu Nur Hasana, ini tadi mengungsi jam berapa Ibu? Sekitar jam 9. Iya. Bisa diceritakan Ibu seperti apa pada saat itu kejadiannya, lahar itu seperti apa meluncur ke dusun Ibu? Kejadiannya nggak tahu pasti, soalnya cuma dapat isu itu, dapat kabar baru ke sini. Warga-warga langsung ke sini. Kalau boleh tahu dari dusun mana Ibu? Kenapa? Dari dusun mana? Sumberwulu Tengah. Iya, Dusun Sumberwulu Tengah. Ini Ibu mengungsi bersama dengan siapa saja Ibu? Semua keluarga saya semua. Ibu saya, tante saya, bibi saya semuanya ada di sini semua. Anak saya semua. Sebelum mengungsi di sini, Ibu sebelumnya mengungsi di mana Ibu? Ada di rumah. Ada di rumah masing-masing ini semua. Baru kalau ada kabar baru ke sini. Ada kabar baru ke sini. Ini
dapat kabarnya itu berapa lama Ibu sebelum benar-benar ada kejadian yang lahar panas? Kalau ada yang ke situ, kalau sudah dikasih kabar disuruh ngungsi baru ke sini semua, baru. Tadi kan Ibu bilang kalau jam 9 ya mengungsi ke sini. Nah, sebelumnya mendapat kabar bahwa terjadi aliran lahar panas itu jam berapa Ibu? Tadi pagi sudah ke sini lagi. Ini kedua kalinya. Tadi pagi ke sini jam 4. Iya, tadi jam 7 pulang lagi. Habis makan semua ada kabar lagi baru ke sini lagi nih. Dapat kabarnya tuh dari siapa Ibu? Ya dari warga juga yang ngontrol ke sana, yang lihat keadaan. Ada tanda-tandakah mungkin peringatan atau kan biasanya ada peringatan dari masjid terdekat untuk mengungsi? Nggak ada, cuma ya sudah tahu kalau ada isu gitu baru ke sini semuanya, lari ke sini. Kenapa Ibu bolak-balik mengungsi Bu? Kan sebelumnya sudah jam 4 subuh itu sudah mendapatkan kabar, kemudian sempat mengungsi, terus setelah itu jam 7 kembali lagi. Nah itu kenapa bolak-balik Ibu? Ya tergantung kabar, kalau kabarnya 3 kali ya kesininya 3 kali, tergantung kabar. Tapi kan kalau kita melihat daerahnya Ibu itu cukup rawan Ibu. Cukup rawan. Ibu tahu dong kalau misalnya kembali lagi resikonya seperti apa? Ya kalau masalah resiko itu nggak pasti Mbak, cuman dapat isu tuh kan warga langsung panik, langsung lari ke sini semua. Nah melihat kondisi seperti ini, rencananya nanti akan tetap stay di pengungsian atau seperti apa Ibu? Ya lihat keadaan dulu, nanti kalau sudah pasti sudah stabil baru pulang ke rumah. Tapi kalau nanti ada kabar lagi baru ke sini lagi. Soalnya kan ada bayinya Mbak, kalau stay di sini takut bayinya, kasihan. Tapi kan bukan berarti kalau misalnya nanti Ibu kembali lagi dengan bawa bayi kan cukup beresiko juga Ibu di dusunnya Ibu. Tapi cuma ngambil barang kan gitu Mbak, ke rumah sebentar baru ke sini lagi gitu. Nah kalau boleh tahu Ibu jarak antara rumah Ibu dengan pengungsian yang ada di sini sekitar berapa? Di Bungkodena berapa meter? Sekitar 2 kilometer? 2 kilometeran itu mungkin Mbak. Iya. Untuk saat ini sudah mendapatkan bantuan apa saja Ibu dari petugas? Ya sembako, makanan, gitu-gitu sudah dapat semua sudah. Berarti sudah makan siang ya Ibu? Sudah makan siang tadi itu sudah dapat makanan. Menurut Ibu saat ini bantuan yang paling diperlukan oleh Ibu dan juga pengungsi yang lainnya apa Ibu? Ya mungkin ya itu sembako itu Mbak, makanan gitu-gitu. Soalnya kan ini kalau masalah pekerjaan belum pasti nih Mbak. Soalnya kan keadaannya masih kayak gini. Iya. Pakaian hangat juga perlu pakaian hangat juga perlu, makanan, minuman, ya gitu-gitu. Makanan anak-anak juga gini, Mbak. Ya itu. Saat ini kan Ibu sudah meninggalkan rumah ya Bu ya untuk mengungsi. Bagaimana kondisi rumah ketika Ibu meninggalkan rumah Ibu? Ya gitu aja Pak. Kalau sudah panik ya ditinggal aja. Ya terserah yang di rumah, kan ada yang pulang tadi. Ayah saya kan pulang ke rumah tadi ngontrol gitu. Lihat keadaan. Ini tidak sempat bawa apa-apa ya Ibu? Nggak sempat bawa apa-apa. Panik itu Mbak, tadi nggak sempat bawa apa-apa. Terima kasih banyak Ibu, mudah-mudahan kondisinya segera stabil dan yang pasti juga ibu-ibu sekalian juga tetap menjaga kesehatan. Baik Audrey dan juga saudara, saya akan mengajak Anda untuk lebih ke dalam lagi. Mungkin saya ingin mewawancarai salah satu ibu yang ada di pengungsian yang ada di sini. Ya. Oh iya. Iya, selamat. Oke. Iya Ibu, mungkin saya bisa wawancara. Selamat siang, Ibu, dengan Ibu siapa? Baik deh, dengan Ibu siapa? Saburan Sabunagung Dari. Oke, baik. Baik, memang
memang seperti inilah kondisi pengungsian, dan memang untuk saat ini masih disediakan satu tenda khusus untuk pengungsi yang mengungsi di posko bantuan yang ada di Desa Sumberwuluh. Nah, saya akan mencoba untuk mengajak Anda melihat tenda-tenda yang lainnya, di mana diketahui bahwa selain ada tenda khusus untuk pengungsi di posko bantuan yang ada di Desa Sumberwuluh ini, ada juga tenda dari BPBD. Nah, ini saya akan menunjukkan ada petugas dari BPBD Provinsi Jawa Timur. Ini ada tenda khusus. Oke. Ini sepertinya adalah tenda khusus terkait untuk pencarian dan pertolongan. Seperti itu, dan saya akan coba untuk mewawancarai salah satu petugas. Selamat sore Pak, saya bisa wawancara sebentar mungkin dengan, oke Bapak, dengan Bapak siapa Bapak? Dengan Wayan Suyatno. Oke, Bapak Iwayan selaku sebagai apa Bapak? Kepala Seksi Operasi Kantor SAS Surabaya. Sejauh ini bagaimana Pak pencarian korban, terutama pencarian orang-orang yang masih hilang di dusun Karang Tengin yang ada di Desa Sumberwuluh sendiri Pak? Baik, dapat kami sampaikan, itu dari tadi pagi jam 07.00 itu kami telah mengerahkan 5 tim. Ya, terdiri dari semua unsur SAR yang ada, baik itu TNI, Polri, BPBD, kemudian dari relawan-relawan yang lainnya. Jadi kami dari Basarnas selaku koordinator pencarian dan pertolongan menuju ke 5 titik tadi. Ya, itu ada beberapa desa yang kami akan lalui sehingga semua korban bisa kita temukan. Ya, jadi yang tempat-tempat yang kita curigai itu kita berusaha untuk menyisir semua dari 4 set area yang ada. Tadi kan sempat ada erupsi susulan ya Pak ya? Ya. Apakah ada penambahan jumlah pengungsi Bapak? Ya, betul. Terjadi erupsi tadi itu berdampak memang beberapa pengungsi yang memang kemarin sudah kita evakuasi tapi kembali lagi ke tempatnya. Itu kembali termasuk yang Ibu-ibu lihat ini pengungsinya salah satunya dari mereka. Itu setelah terjadi erupsi kemudian mereka bergegas langsung menuju ke posko kami. Rata-rata pengungsi dari mana saja Bapak? Ini tetap dari Sumberwuluh semua. Nih, tapi yang posisinya di atas, yang terdampak itu adalah desa-desa tersebut. Nah, apa upaya selanjutnya yang akan dilakukan oleh Basarnas sendiri, mengingat dari kemarin bahkan hingga saat ini banyak orang yang sebelumnya mengungsi kemudian kembali ke rumah masing-masing, padahal rumahnya mereka. Kami berusaha mengevakuasi dan memberikan pengertian terhadap mereka bahwa wilayah yang mereka tempati adalah wilayah yang berbahaya. Jadi secara terus-menerus kami sampaikan ke seluruh warga agar mau dievakuasi gitu, sehingga terjadi erupsi tidak akan tidak membahayakan bagi mereka. Demikian. Di Desa Sumberwuluh sendiri, dusun-dusun mana saja yang berpotensi yang sangat rawan sendiri Bapak? Yang ini Desa Sumberwuluh di atas itu sebagian besar itu memang termasuk galian pasir yang terdapat di situ, kemudian di atas dari pemukiman di bagian kanan dari itu emang termasuk semuanya di situ. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi, semua warga kita berusaha untuk mengajak, ayo kita evakuasi ke tempat pengungsian demi keselamatan kita bersama. Demikian. Pak, ini kan kalau kita melihat juga semakin siang ini jumlah pengungsi juga semakin berdatangan ya Pak ya, di posko bantuan yang berada di Desa Sumberwuluh sendiri. Apakah nanti rencananya akan ada tambahan jumlah tenda, karena mengingat saat ini kan jumlah tenda khusus untuk pengungsi di sini hanya ada 1 tenda Pak? Pengungsi sudah disiapkan oleh yang bersangkutan. Jadi sudah disiapkan oleh tim itu di balai desa, kemudian di balai desa sudah ditempatkan. Bukan hanya di sini saja. Di sini kalau posko ini kita tempatkan untuk pengungsi sangat luar biasa. Jadi pelaporan awal mereka di sini, setelah itu kita evakuasi ke menuju balai desa yang ada di bawah. Pak, bisa diceritakan mungkin saat ini tenda-tenda apa saja yang ada di posko bantuan yang ada di Desa Sumberwuluh saat ini Pak? Selain ada tenda khusus untuk
pengungsi sendiri? Di posko Sumberwuluh ini terdapat seluruh unsur tim SAR gabungan, yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan evakuasi. Jadi di sini ada TNI, ada Polri, ada BPBD, kemudian ada dinas kesehatan juga, dan seluruh relawan kita kumpulkan di sini terkait dengan tugas-tugas pencarian dan pertolongan. Pak, kita mungkin bisa sambil jalan ke sana, Pak, mungkin bisa melihat bagaimana isi dari tenda yang telah disediakan oleh BPBD sendiri, Bapak. Di sebelah sana kalau saya melihat juga. Kalau yang ini apa, Bapak? Di sini saja, Bapak, mungkin, Pak. Ya. Di sini tim gabungan berkoordinasi. Jadi ada unsur kami selaku leading sektornya di dalam pencarian dan pertolongan. Terdapat semua unsur yang ada di sini berkoordinasi. Kemudian di sebelah mana lagi, Bapak, mungkin? Nah, itu ada tenda dari BNPB selaku leading sektor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas-tugas bencana ini. Ini tenda dari BNPB. Kemudian nanti mobil ini berfungsi untuk apa, Pak? Kalau boleh tahu? bagaimana? Fungsi dari mobil ini nanti seperti apa, Bapak? Fungsi mobil ini mobil untuk komunikasi, untuk alat-alat penerangan. Jadi bisa dilihat di sini, sehingga untuk mengcover semua kelistrikan yang ada di posko ini. Lagi? Kemudian selain alat ini ada alat apa lagi yang disediakan oleh BPBD sendiri, Bapak, Nanti, untuk penanganan bencana kali? Kami sampaikan ke masing-masing penanggung jawab ada situ. Nanti biar dijelaskan oleh mereka yang ada di situ. Mari. Baik, Pak, mungkin kita di sini aja karena melihat medan yang tidak memungkinkan untuk kita ke sana. Nah, Pak, selanjutnya sendiri langkah apa yang akan dilakukan oleh BPBD sendiri? Kan kita melihat juga masih ada warga-warga yang di daerah-daerah rawan yang belum dievakuasi. Langkah selanjutnya seperti apa, Bapak? Langkah-langkah Basarnas ya di dalam evakuasi itu tetap kita lakukan antisipasi. Kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita ada 5 tim yang terdiri dari seluruh unsur tim gabungan ya. Itu ada unsur TNI, Polri, ada unsur BPBD, kesehatan dan lain-lainnya. Banyak relawan juga yang ada di sini yang jumlahnya hampir 750 orang. Nah, itu tetap kita antisipasi untuk mereka dievakuasi dan berusaha mengevakuasi korban-korban yang belum sempat kita gali. Demikian. Terima kasih banyak, Pak Iwayan. Kita kembali ke Audrey. Oke, satu pertanyaan terakhir, Via. Kalau misalnya tadi, kalau untuk kebutuhan logistik untuk sementara waktu mungkin 1 sampai 2 hari ke depan sudah cukup. Untuk pakaian-pakaian hangat mungkin apakah juga saat ini sudah mulai ada bantuan? Audrey. Baik, Via, masih dengar suara saya? Oke. Ya, masih. Oke, baik. Terima kasih Via Irman melaporkan dari salah satu posko pengungsian. Tadi informasi yang kami bisa dapatkan dari apa yang sudah dibicarakan oleh Via Irman bersama dengan BNPB dan juga termasuk salah satu dari warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru adalah yang tadi menjadi catatannya bahwa warga diimbau untuk tidak kembali pulang dulu ke rumah. Bukannya melarang untuk tidak diperbolehkan, tapi karena untuk semata waktu untuk mencegah erupsi kembali terjadi, untuk menyelamatkan jiwa sebanyak mungkin karena keselamatan yang menjadi hal utama daripada harta, makanya untuk sementara waktu warga yang tinggal ini tetap berada di pengungsian dulu, jangan kembali pulang untuk sementara waktu.